apapun di media itu dengan begitu mudahnya, dan kita bisa mendapat apapun dengan mudahnya juga. Dan ketika kita melihat itu semua, dan ketika itu juga kita diajak pertama-tama untuk berani menyampaikan kebaikan, kebenaran, dan kasih. Mungkin ketiga hal ini jika kita lihat dalam keadaan sekarang gitu ya, sulit untuk dapat kita wujud nyatakan dalam hidup kita sehari-hari. Entah itu di dalam lingkungan kerja kita, lingkungan sosial kita, atau bahkan juga dalam dunia kita bermedia sosial, atau juga ketika kita berjumpa dengan sesama. Tidak jarang ketika kita berusaha memperbaiki diri, ketika kita berusaha menyampaikan kebenaran, kebaikan, tidak jarang akan ada orang yang akan mencemooh. Tidak jarang akan ada orang yang berkata, sok suci lu. Mungkin juga tidak akan ada orang yang berkata, alah lu baru jadi Katolik berapa tahun. Mungkin juga akan ada orang yang berkata bahwa orang kayak gini didengerin. Mungkin akan ada ungkapan-ungkapan seperti itu. Namun yang perlu kita lihat bersama ialah bahwa kebaikan, kasih, dan kebenaran itu perlu disampaikan dan diperjuangkan dengan cara yang baik, dengan cara yang layak. Ketika kita hanya sekedar menyampaikan atau juga memperjuangkan kebaikan dan kebenaran yang hanya sesuai dengan ego kita, sesuai keinginan kita, maka kita juga diajak untuk melihat kembali sebenarnya apa yang kita perjuangkan, kebaikan seperti apa yang kita perjuangkan, kebenaran seperti apa yang kita perjuangkan, kasih seperti apa yang kita perjuangkan. Apakah itu semua hanya sekedar untuk menyenangkan diri kita, untuk mengangkat, untuk menyatakan bahwa ya sudahlah, saya yang paling baik, saya yang paling benar, saya orang yang paling menderita dan harus dikasihi. Tentu ketika kita melihat keadaan dunia seperti ini, maka kita pun melihat ternyata kebaikan, kebenaran, kasih itu pertama-tama bukan hanya untuk kita sendiri saja, tapi bagaimana kebaikan, kebenaran, dan kasih itu juga perlu diwujud nyatakan demi orang lain yang boleh hadir dalam hidup kita, demi mereka yang boleh kita jumpai juga dalam hidup kita sehari-harinya. Ketika kasih, kebenaran, dan kebaikan itu hanya untuk diri kita sendiri, maka saat itu kita juga perlu bercermin, melihat kembali apa yang sebenarnya kita perjuangkan. Apakah benar-benar kasih, kebaikan, dan kebenaran itu, ataukah ego kita? Karenanya melalui bacaan yang ada pada hari ini, kita pun diingatkan bahwa memang memperjuangkan kasih, kebenaran, dan kebaikan itu tidak pernah mudah. Pasti banyak yang mencemooh, pasti juga banyak orang yang akan berkata yang tidak-tidak. Terlebih jika kita lihat media sosial, orang bisa dapat berubah dengan luar biasa ya. Di dunia nyata dia mungkin akan berkata A, tapi di baliknya, wah itu bukan hanya B itu yang dia sampaikan, bisa sampai Z muter lagi. Mungkin akan ada banyak tantangan, namun ketika kita memperjuangkan kasih, kebenaran, dan kebaikan itu dalam hidup kita, maka kita juga diajak pertama-tama untuk mempercayai bahwa ketika itu memang sungguh datang dari Tuhan. Seberat apapun itu, sesendirian apapun langkah yang kita ambil, maka Tuhanlah yang akan menyertai kita. Karena Dia sendiri yang telah berjanji tadi, khususnya dalam bacaan Injil, bagaimana Dia sampaikan bahwa engkau tidak akan pernah sendiri. Dia akan menyampaikan atau juga menyertakan, memberikan Roh Kudus, Roh penghibur, Roh kebijaksanaan kepada kita, sehingga kita sungguh dapat memilah mana yang baik, mana yang benar, mana perbuatan yang sungguh-sungguh mencerminkan kasih itu dalam hidup kita. Semoga melalui bacaan yang ada pada hari ini, kita pun diingatkan untuk senantiasa memperjuangkan kasih, kebaikan, dan kebenaran itu dalam hidup kita. Seberat apapun itu, kita perlu percaya bahwa sesendirian apapun juga hidup kita, kita percaya juga bahwa ternyata kita tidak melangkah sendirian di dunia ini. Ada Tuhan yang senantiasa hadir dalam hidup kita. Ada Tuhan yang senantiasa menyertai langkah kita di dunia ini. Tuhan memberkati.